Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama akan mengikuti doa malam. Mari kita bawa setiap pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi penolong kita yang sejati. Dia pemelihara setiap kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami, hingga di malam hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan akan mengikuti doa malam ini. Menyertai doa kami dari awal hingga akhirnya, biarlah Engkau yang bertata di atas pujian penyembahan kami, Roh Kudus yang memimpin setiap kami Tuhan dalam kami menaikkan doa kami. Kami bersyukur Bapa, kami percaya Engkau mendengar, dan Engkau yang perhatikan dan Engkau yang melihat setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku. Yes Tuhan, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi kita katakan, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku
mengasihimu, dengan segenap hati ku cinta kau. Ku cinta kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku, haleluya Yesus, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah hati kita benar-benar mencintai Yesus dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar menghargai kasih karunia-Nya, anugerah-Nya dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bertanya di dalam hati kita masing-masing, apakah Yesus itu menjadi yang paling utama dalam hidup kita? Apakah Yesus itu yang menjadi Raja dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi pergumulan kita, selalu ingat bahwa Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Dia Allah yang mengasihi kita, menebus kita dengan darah-Nya yang mahal, membebaskan kita dari segala hukum dosa dan hukum maut. Mari Bapak Ibu, kita minta pada Tuhan untuk kita diberikan hati yang mengasihi Yesus lebih dari segalanya, hati yang mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kita, menginsafkan kita, mengingatkan kita akan setiap kasih-Nya dalam hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku. Haleluya. Kekasih dalam hidupku, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu. Haleluya.
kami bersyukur, kami sembah Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat setia-Mu Tuhan. Ya rama rama syandara rama rama ya rama rama syikira rama rama ya rama ya rama. Ya rama 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 ya rama rama sikara rama ya rama rama ya rama syik. Ya rama ramu ya rama ya raka rama syik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ya ralabaraba ya ralabaraba syandararamu. Ya ralamur ya rarama ya ralamu. Terima kasih Tuhan. Ya rarama karamasul ya ralamu ya raramu. Ya raramu karah masyandara karalamarama ya ralamarama syandara lamarama ya rama. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau membuat semuanya baik, Engkau membuat semuanya indah di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh baik Engkau Yesus. Yandarama yarama rama yarama rama karama ramas. Yaralamu karalamu yarama ramas. Haleluya Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Yaralama rama yarama rama yarama yarama shikara. Trikarama yarakasyana rakarama rama yarama yarama. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Semua hal mungkin bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan Tuhan, karena apa yang kami bisa raih dapatkan itu semua hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan hanya kekuatan kami Tuhan. Janganlah kami membanggakan diri Tuhan, tapi hanya kami bersyukur kepadamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Syukur ya Rama Rama Syikara Rama Rama Ibu. Ya Rama Syikara Rama 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 Syikara Rama Rama. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima
Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Mari ucapkan syukur kita pada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur ya lama ya lama. Terima kasih Bapa. Biarlah kebaikan-Mu selalu kami ingat, karena Engkau Allah yang terus baik dalam hidup kami. Biarlah kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah segala kondisi, kelemahan kami, sakit penyakit kami percaya Engkau yang terus baik dan menguatkan kami Tuhan. Ada rencana-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami mengerti maksud kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapa, kami bawa setiap pergumulan anak-anak-Mu, khususnya juga yang ada di GPGH Wonosobo, baik Ibu Yuli di Tunggoro dalam proses kemoterapi yang terus berjalan. Engkau yang memberikan kekuatan, kesanggupan dalam melewati itu semua. Hamba-Mu mohon anugerah-Mu, kekuatan iman yang daripadamu Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal yang memenuhi hati dan pikiran Ibu Yuli Tuhan. Setiap anak-anak maupun saudara-saudara yang membantu menjaga, Tuhan limpahkan kesabaran, kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Ibu Monding yang kemarin juga jatuh. Engkau yang menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, segala bagian tubuh yang sakit Tuhan, pusing, lemas Tuhan. Dengan kuasa-Mu ya Yesus, Engkau yang memulihkan dan memberi kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk setiap yang menunggu Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kesabaran Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk juga pemulihan Ibu Aicun, Saudara Titus dan Agus. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu, baik oma, emak, mereka yang menjalani terapi, baik Ibu Handoko, Bapak Handoko, Ibu Tina, Ibu Bambang, dan juga yang lain-lain Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menyertai dalam mereka menjalani tiap proses yang mereka jalani Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami juga serahkan dalam tangan-Mu, baik juga untuk setiap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, menanti pasangan hidup, menanti keturunan. Tuhan yang selalu membuka jalan, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan iman, dan Engkau yang seperti firman-Mu katakan memberikan masa depan yang penuh harapan untuk kami semua. Bersyukur Bapa, anak-anak-Mu yang di luar kota dalam mereka berkuliah, bekerja, bahkan mereka berumah tangga, bahkan yang di luar pulau, luar negeri semuanya Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kekuatan, memberikan selalu kasih-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami berdoa juga untuk keluarga pastori, baik ibu penasehat, anak mantu cucu, dimanapun berada, dalam apapun yang dipergumulkan, apapun yang dikerjakan, dilayani, Engkau yang selalu memberkati, mengurapi Tuhan. Khusus juga untuk ibu penasehat dalam perjalanan pulang, baik dari Tanjung Pinang, Jakarta, Semarang, Wonosobo, semuanya Tuhan, Engkau yang tolong semua berjalan dengan baik, lancar Tuhan, dapat sampai dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun, dalam damai sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa.
Kami menyerahkan juga bangsa negara kami Indonesia, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan. Setiap Tuhan, aparat keamanan, aparatur sipil negara, maupun juga setiap Tuhan yang terlibat Tuhan dalam pemerintahan. Engkau yang memberikan selalu roh takut akan Tuhan, hikmat bijaksana dalam mereka menjalankan pemerintahan. Terjadi keamanan di mana-mana, mudah Tuhan dan murah sandang pangan, BBM semua Tuhan. Bahkan Injil-Mu diberitakan di mana-mana, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hari lepas hari Engkau yang menanggung kami, dan Engkau yang selalu mencukupkan kebutuhan kami. Program Natal maupun Tahun Baru kami serahkan dalam tangan-Mu. Program peremajaan sound system di gereja juga Engkau yang menolong semua berjalan dengan baik. Engkau yang mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila juga sebentar kami akan membaca firman-Mu, bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu. Mengampuni segala dosa kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada malam hari ini berjudul Ketidaksetiaan Saul. Ketidaksetiaan Saul. Di 1 Tawarik 10 ayat 13 dikatakan, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bentuk ketidaksetiaan Saul adalah ketidaktaatan. Kita diberi 3 contoh yang jelas. Pertama, Saul merampas salah satu hak khusus dari para imam. Dia diberitahu untuk menunggu 7 hari di Gilgal sampai Samuel tiba untuk mempersembahkan korban. Tetapi setelah lewat seminggu dan Samuel belum muncul, Saul bertindak sendiri. Dia mengajukan banyak alasan, tapi Samuel berkata kepadanya, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. 1 Samuel 13 ayat 12-13. Dosa Saul adalah campuran ketidaksabaran, kesombongan, pelanggaran, dan ketidaktaatan. Kedua, Saul gagal membasmi bangsa Amalek. Dia diperintahkan Allah untuk memusnahkan bangsa Amalek yang menyerang orang Israel ketika baru saja keluar dari Mesir. Tetapi Saul melindungi Agag, raja Amalek, bersama ternak-ternak terbaiknya. Ketika Samuel menegurnya, Saul menyalahkan tentaranya dan menambahkan bahwa mereka melakukan itu karena hendak mengorbankannya bagi Tuhan. Samuel menjawab dengan kata-kata yang patut diingat. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Di 1 Samuel 15 ayat 22. Ketiga, Saul meminta nasihat para pemanggil arwah. Hukum Musa melarang segala bentuk ilmu gaib yang mencoba berhubungan dengan arwah. Kita bisa melihatnya di Imamat 19 ayat 31 maupun Ulangan pasal 18 ayat 9-14. Di awal pemerintahannya, Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Di 1 Samuel 28 ayat 3. Jadi Saul telah melanggar hukum Allah dan ketetapannya sendiri saat dia memanggil arwah Samuel yang waktu itu sudah mati karena Tuhan tidak menjawab doa pertanyaan Saul. Saul adalah contoh dari bahaya ketidaktaatan. Karena dia menolak perintah Tuhan, maka Tuhan menolak dia sebagai raja atas Israel. 1 Samuel 15 ayat 26. Tidak mengherankan jika Tuhan mencari seorang yang berkenan di hatinya. 1 Samuel 13 ayat 14. Dan juga kita melihatnya dalam Kisah Rasul 13 ayat 22
yang di sana dikatakan aku telah menemukan Daud yang berkenan di hatiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar setia pada Tuhan dalam bentuk taat kepada perintah Tuhan. Kita bisa mungkin mencari berbagai macam pembenaran, alasan untuk membenarkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, yang mana itu sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita melihat lebih dulu untuk taat kepada firman Tuhan daripada perasaan kita sendiri, daripada keinginan kita sendiri yang seringkali kita paksa-paksakan, kemudian kita cocokkan dengan firman Tuhan. Atau kemudian mungkin kita menyalahkan orang lain, si A juga seperti itu kok tidak apa-apa, si B seperti itu kok hidupnya baik-baik saja. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat saja firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita lakukan, maka berkat Tuhan akan menyertai dan hidup ini tidak akan kebanyakan drama. Ya, kalau saya katakan hidup ini tidak akan terlalu banyak drama kalau kita belajar taat kepada firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Menolong kami untuk terus setia pada panggilan kami di hadapan Engkau Tuhan, setia mengiring Engkau Tuhan sampai pada akhir Tuhan, dan mempercayakan hidup kami hanya kepada-Mu ya Yesus. Bila sebentar juga kami akan akhiri doa ini Tuhan, kami akan istirahat Tuhan. Engkau menyertai kami dapat istirahat dengan tenang. Besok kami juga dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali memuji muliakan nama-Mu. Mengampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beristirahat.